وسلم وزد وعدل وعنهم وتفضل وبارك بجمالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الغنى ومن بالعلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرما وترجيما وافرق عدلا ومحبة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاضلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول منقطعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع yang beriman, Tuhan dosaku, jaga diri kalian. Kita disuruh jaga diri kita dan juga jaga keluarga kita. Wa ahlikum, dari apa? Dari api neraka. Ya. Jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Berarti neraka ada nggak? Ada nggak? Nanti akan dimasuki. Jahanam itu penghuninya adalah jin dan manusia. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Penghuni neraka jahanam dihuni, penghuninya adalah kebanyakan dari manusia dan jin. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha, dikasih hati, hatinya tidak mau digunakan. Di zaman kita ini banyak nih
ya punya hati tapi hatinya lalai, hatinya lalai dalam menjalani kehidupan, nggak mau merenung tentang kebesaran Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan penglihatan normal, penglihatan dikasih sama Allah, lantas juga kagak mau digunakan, la yubsiruna biha, gak mau dipakai untuk penglihatannya, ya, untuk melihat kebesaran Allah. Lahum adanul la yasma'una biha, yang ketiga adalah diberikan pendengaran, pendengarannya pun tidak mau digunakan. Dikasih hati, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, nggak mau digunakan, nggak mau mendengar nasihat-nasihat agama. Akhirnya Allah mengandaikan, mengibaratkan manusia yang seperti itu, ya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka tuh yang tadi dikasih hati, dikasih mata penglihatan, dikasih pendengaran, tidak mau digunakan, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kita kan manusia, kita kan mulia, kan nggak mau kan bisa makan dengan binatang. Mau nggak kita dibilang binatang? Mau nggak? Nggak mau ya. Makanya jangan hinakan diri kita. Ya, jangan hinakan diri kita sendiri. Terkadang kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai dalam menjalani kehidupan, diberikan kehidupan, ya, kesempatan hidup di alam dunia, lalai. Nah, kita jangan demikian, ya, khususnya mengenai yang ditekankan oleh Allah, yaitu kewajiban-kewajiban, khususnya lagi adalah mengenai sholat. Nah, ini yang kita mau lihat secara ancaman, berita gembira dan ancaman. Nanti ada lagi secara syariatnya, udah benar atau belum sholat kita, itu wilayahnya fikih nanti. Nah, ini kita lihat nih, dahsyat orang yang menyepelekan sholat, ya. Khususnya sholat, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada api nerakanya Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang familiar, gak asing di telinga umat Islam mengenai salat. Ani Nabi SAW qala as-salatu imaduddin. Salat adalah umud, ya, tiang. Jamaknya tuh, tiangnya apa? Tiangnya ad-din, tiangnya agama. La yumkinu al-bunyanu bila umud. Tidak mungkin yang namanya satu bangunan dia akan tegak berdiri tanpa ada tiang. Bangunan ini, masjid mungkin nggak berdiri kalau nggak ada tiangnya, runtuh dia tanpa disadari. Nggak terasa kita bahwa mereka
orang-orang Islam yang meninggalkan sholat, ya, dia telah meruntuhkan Islam, meruntuhkan agamanya, karena sholat ini adalah tiang agama. Sebelum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, maka fondasinya, tiangnya adalah sholat. Sebelum mengerjakan amal-amal kebajikan yang lain, yang diwajibkan ataupun yang disunahkan, sholatnya dulu diperbaiki, sholatnya dulu dipahami. Apakah sah atau tidak sholat kita? Apakah udah benar atau belum sholat kita? Baru pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jika tiangnya kuat, maka bangunan itu mau kita tingkat berapa tingkat pun, maka akan kokoh. Tapi kalau tiangnya tidak kuat, maka runtuh dia. Itu diibaratkan begitu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa orang yang menegakkan sholat, ditegakkan sholat, didirikan sholat, dikerjakan sholat, merasa kesel, merasa nyesel kalau dia nggak sholat, selama ini kan remeh aja, ya diremehin aja selama ini kan, Johor lewat, asar lewat, maghrib, isya, apalagi subuh, ya disepelein aja tuh sama kita umat Islam. Cuek aja, nggak sholat bangga, nggak sholat, merasa hebat, ya. Nggak taunya dia orang yang nggak sholat itu meruntuhkan agamanya. Ya, kalau kita sholat, tegakkan sholat, maka kita menegakkan agama kita, menguatkan agama kita. Jika tidak, maka sesungguhnya kata Nabi, yang meninggalkan sholat itu adalah mereka yang meruntuhkan agama Islam. Jadi agama Islam diruntuhkan oleh mereka, dirobohkan oleh mereka, kekuatannya yang tiangnya tadi itu sholat, ya, dengan mereka yang meninggalkan sholat. Gak terasa ya? Nyaman gak kita? Hah? Gak nyaman di zaman ini. Jangan kita merasa nyaman, senang, enak-enak aja, nggak mengerjakan sholat, biasa. Namanya juga anak sekarang, ya. Anak kita nih nggak sholat, anak kita nggak sholat, jangan dibiarin. Kita jaga diri kita juga, jaga juga keluarga kita dari api neraka, gitu. Jangan biarin aja urusan dia, jangan. Harus peduli kita, ya, terhadap generasi-generasi, keras terhadap mereka. Istri kita juga begitu. Istri kita nggak sholat, kalau istri gampang, nggak sholat tuh ketambah udah. Ya, ngapain punya istri nggak sholat didiemin? Tukar, ketambah. Iya, biarin dulu dikit ya. Ya, kalau anak kan nggak bisa, ya kan? Hanya contohkan tuh anak-anak kita contohkan. Kita jangan berperilaku baik, terutama si ibu. Al-Um Madrasatul Ula, ibu itu adalah sekolah pertamanya si anak. Yang pertama kali dilihat ya ibunya, ya, karena orang laki biasanya ini bapaknya suka keluar kan gitu, ikhtiar, umumnya ibunya. Dilihat dulu itu sekolah pertamanya buat anak, terus kita contohin. Nanti dia melihat kita dari kecil, bukan instan, pelan-pelan dari kecil tuh, contoh di dalam rumah tangga. Ada satu kisah, mata fi zamani Abi Bakr As-Siddiq rajulun. Ada seorang laki-laki meninggal dunia di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi.
Ya. Faqamu ila sholati alaih. Lantas sahabat-sahabat ingin mensolatkan dia, jenazah ini yang meninggal. Fa idzal kafanu yataharrak. Namun tatkala mau disolatkan, kain kafannya bergerak-gerak. Jadi kalau di zaman itu sampai sekarang juga di Saudi umumnya, ya, itu kalau kita nyolatin jenazah nggak pakai kurung batang dulu, jadi kelihatan bener gitu tuh, jenazahnya kelihatan langsung. Di sini juga boleh begitu kali ya, jadi pada serem. Wah, aku bakalan begini nanti nih, ya, karena ditutupin kurung batang jadi nggak kelihatan tuh jenazahnya ya. Mau disolatin, itu kain kafannya bergerak. Jangan-jangan hidup lagi nih, ya, bergerak-gerak. Fanadharu fawajadu hayyatan. Tatkala diperhatikan, itu yang bergerak di kain kafan di mayit itu ternyata ada seekor ular. Jadi bergeraknya ular yang bergerak. Bergerak tuh ularnya tuh. Lagi ngapain itu ular? Sedang melilit lehernya si mayit. Dililit lehernya. Takululah mahu. Lagi dimakanin tuh dagingnya. Watamussu damahu. Juga lagi diisep tuh darahnya mayit, si jenazah tuh. Fa'aradu qatlahu. Tatkala mau dipukul, nah memang ular ini boleh dipukul, boleh dibunuh, ya. Kalau masuk rumah kita, kalau di habitatnya dia nggak boleh. Binatang yang boleh kita matiin, yang boleh kita bunuh, tikus, cicak, ya, ular, kalajengking, burung gagak, ya. Tapi kalau di habitatnya dia jangan, dia makhluk Allah juga. Tapi kalau masuk rumah kita, ya, boleh kita bunuh. Kalau masuk rumah kita, boleh kita matiin. Tapi kalau ular khususnya, sebelum kita matiin, kita tanya dulu. Kita tanya dulu, udah bisa belum ngomong ular? Udah bisa belum? Belum. Tanya aja pakai bahasa kita. Takut-takut kita pukul, kita bunuh, dia bukan ular tapi jelmaan jin. Akhirnya kita jadi bermusuhan. Makanya mesti ditanya dulu. Tanyanya gimana? Tanya aja. Kalau ular dipanggilnya ular. Ular gitu ya. Tanya, ente ular beneran apa bukan? Kalau dia ular beneran, ada terus. Kalau dia bukan ular beneran, dia hilang. Jadi kita nggak salah kalau kita bunuh. Udah kita tanya gitu kalau ular. Karena ditakutkan jin menjelma jadi ular. Akhirnya kita bunuh, jadi kita bermasalah keluarganya ntar ya, keluarga jin. Makanya ditanya dulu. Tatkala sahabat itu mau membunuh, ya, mau dibunuh tuh ular yang lagi melilit di lehernya si mayit, lagi makan dagingnya mayit, lagi ngisep darahnya mayit, mau dibunuh. Faqalatil hayatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ular mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa nggak? Kan ular bukannya manusia, kok bisa ngomong? Nabi Sulaiman ngomong sama semut. Semut aja bisa ngomong, apalagi ular, ya, bersaksi. Debu diambil sama Nabi. Ada debu diambil sama Nabi. Debu ini bersyahadat sama Nabi di depan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Itu debu, benda mati. Benda mati namanya ya.
bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, Rasulnya Allah. Lima taktulani, kenapa engkau ingin membunuhku? Kalian ingin membunuhku? Kata si ular ini. Walaisa lirratun wala khataun. Aku tidak punya dosa, aku tidak punya salah. Kenapa engkau ingin membunuhku? Fa inna Allah ta'ala amarani, bahkan Allah yang memerintahkan aku an u'adzibahu ila yaumil qiyamati, untuk menyiksa ini mayit sampai hari kiamat. Allah yang perintah itu ular untuk menyiksa itu mayit sampai hari kiamat. Kenapa? Ya, lalu ditanya sama sahabat, faqalu masadayahu. Ditanya sama sahabat-sahabat pada saat itu di ular karena bisa ngomong, memang itu mayit, dia ini salahnya apa? Allah perintahkan untuk menyiksanya. Dijawab oleh itu ular, qalat salasu khadaya, ada 3 kesalahannya. Jangan ada 3-3-nya di diri kita, ya. Jangan ada 3-3-nya di diri kita. 1 juga jangan, apalagi 3-3-nya. Kalau ada, siksanya sampai kiamat. Sampai kiamat adalah dimakanin itu dagingnya, dimakanin, diisep darahnya sama ular, dijadikan lagi habis terus begitu siksanya. Ya, bukan nggak ibadah. Ini orang bukan nggak berbuat baik. Ini orang bukan jahat, baik, cuma punya salahnya 3 nih. Al-ula yang pertama, karena idza sami'al adzan la yaji'ul jama'ata. Yang pertama salahnya adalah dengar azan dikumandangkan kagak mau datang untuk sholat berjamaah. Ya, yang pertama tuh salahnya tuh. Kalau ada urusan, ada yang penting sehingga kita nggak berjamaah, nggak apa-apa kali, ya. Tapi jangan terus-terusan begitu. Sekali-sekali dong berjamaah. Ini nggak pernah mau masuk ke masjid, nggak pernah mau masuk ke musola. Giliran meninggal masuk tuh dia, minta disolatin. Banyak yang kayak begitu orang Islam. Hah? Meninggal disolatin nggak? Disolatin kan? Namanya meninggal. Masuk ke masjid? Masuk. Padahal masa hidupnya anti sama masjid, anti sama musola, anti sama sholat jamaah. Semasa hidupnya. Kita jangan begitu. Kalau ada kesempatan, nggak repot, nggak ngapa-ngapain, ya datang. Dengar azan, datang untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah. Yang kedua, la yakhruzu zakata min malihi, nggak mau mengeluarkan zakat, padahal hartanya banyak, udah sampai nisabnya, sudah haul. Syarat zakat 2, yang pertama nisab, yang kedua haul. Ini kalau zakat harta nih, apakah itu uang, emas, perak, ya, ada nisabnya. Nisab adalah batas minimal. Batas minimal. Syarat yang kedua haul, baru keluar zakat. Kalau emas, misalkan emas itu minimalnya 85 gram. Misalkan, ya, karena berbeda-beda pandangan fikihnya tentang minimal, tentang nisab. Satu nisabnya zakat emas. Ada yang mengatakan gitu, 85, katakan 90 gram deh misalkan ya. Itu yang disimpan, bukan yang dipakai. Yang dipakai nggak kenal, ya.
kita punya 90 gram, batas minimalnya udah, nisabnya udah, tapi dipakai tuh 20 gram sama istri, jadi kan berkurang. Ya, yang dipakai tidak dihitung. Kalau harga emas 1 gramnya 1 juta, berarti uang kita yang tersimpan 90 juta. Udah terkena zakat, udah nisab tuh. Lalu syarat yang kedua, 1 tahun dimiliki, yaitu haul namanya. Kalau baru dapat nggak kena, kalau baru dapat. Tapi kalau 1 tahun ada, maka itulah terkena zakat. Kalau sudah 1 tahun, kalau baru dapat, baru punya, enggak, ya. Walaupun belum jatuh tempo, tapi ada bulan Ramadan, jatuh temponya 2-3 bulan lagi. Namun bertemu dengan bulan Ramadan terlebih dahulu. Jatuh temponya tuh wajib kita zakat, haulnya 1 tahunnya 2 atau 3 bulan. Karena bertemu bulan Ramadan, maka kita dahulukan, boleh mengambil keberkahan, keutamaan bulan Ramadan. Kita keluarin itu zakat, padahal belum jatuh tempo, belum harus bayar zakat di bulan itu, bulan Ramadan, ya. Nanti 2 atau 3 bulan lagi baru jatuh tempo untuk keluar zakatnya 2,5%, ya. Nah, karena bertemu Ramadan boleh kita majukan, gitu. Untuk pada kakak punya zakat, kamu yang duitnya ini, jadi nggak keluarin zakat ya. Nah, punya kas 90 juta disimpan, punya nggak? Nggak punya. Kalau punya kawin lagi ini tinggal. Kesalahan yang ketiga, kesalahan pertama, dia tidak mau mendatangi sholat berjamaah, padahal nggak repot. Salah yang kedua, nggak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, ya. Yang dikatakan harta itu yang tersimpan dan wajib zakat kalau barang itu barang zakat. Kalau bukan barang zakat nggak wajib, ya. Bukan barang zakat. Kita punya rumah, tadi nisabnya berapa tuh Mas? 90 juta. Padahal rumah kita lebih dari 90 juta. Dijakatin enggak? Enggak. Karena rumah bukan barang zakat. Gitu ya. Padahal nilainya lebih tinggi daripada 90 juta kan. Enggak kena zakat. Mobil kita zakatin enggak? Enggak. Pajak iya. Pajak kan aturan dunia, ya. Kalau pajak aturan pemerintah. Kalau kita nggak bayar pajak dosa nggak? Ada. Kalau nggak bayar zakat dosa, kena ancaman, ya. Kalau kita nggak bayar pajak nggak dosa, tapi semuanya dipajakin mulu. Pajaknya duitnya juga dia nggak tahu buat apaan tuh, ya. Rusak udah. Rakyat diambilin aja duitnya. Diambilin nggak duit rakyat? Hah? Ini pajak, ini pajak, ini pajak. Semuanya diambilin duit cash tuh dari rakyat, kumpul. Setelah itu penggunaannya nggak tahu buat apaan. Ya, nggak bakalan senang rakyat nih kalau begini caranya. Pajak hapus, ambil dari yang lain, kekayaan bumi. Jangan dari pajak, jangan rakyat diambil mulu duitnya. Daripada miskin, tambah miskin lagi kita. Bukan anti pajak kita, silakan. Kalau yang udah harus pajak, tapi rakyat namanya pada kaya apa dipajakin? Ya kan kagak. Di barang zakat kita mesti tahu nanti pelajaran bab zakatnya ya. Ada bab tersendiri bab zakat mana yang mesti dizakatkan. Ya jangan sampai kita terkena ini nih, padahal
bayar zakat gitu ya. Watan satu yang ketiga, kesalahannya itu mayit adalah la yasma'u qaulal ulama, tidak mau mendengar perkataan ulama, orang-orang yang alim, orang yang alim yang benar-benar alim. Hati-hati kita nyari orang alim di zaman ini. Zaman sekarang kita nyari ulama, udah bingung kita. Masyarakat bingung, rakyat bingung, ulama banyak banget, tapi pendapat-pendapatnya beda-beda. Perbedaannya bukan perbedaan pendapat ulama, tetapi perbedaannya pendapat pribadi. Akhirnya terpecah Islam dengan sebab pendapat-pendapat itu. Nah, kita hati-hati lagi nyari ulama, susah banget nyari ulama. Ya, paling kagak kita lihat kitabnya ada jadinya. Nasihat-nasihat daripada ulama-ulama yang meninggalkan tulisannya, yang mengenai tentang agama, nasihat agama, hukum agama, itu dari kitab-kitab yang ditinggalkannya. Ya, jadi bukan dari ceramahnya, dari kitab-kitab yang ditinggalkan, bukan dari mereka ini yang sekarang ceramah-ceramah. Ya, boleh dengerin ceramah buat vitamin, ya buat vitamin, tapi makanan pokok mesti. Tahu nggak makanan pokok? Hah? Kayak nasi, ada lauk pauknya itu makanan pokok. Kalau ceramah itu vitamin. Ya, kalau makanan pokoknya cukup, vitamin nggak perlu. Tapi kalau makan vitamin aja, makanan pokoknya kagak, mencret. Makanya banyak umat Islam pada mencret saat ini. Nerima. Ternyata itu vitamin. Jadi kalau ngambil ilmu, ya bukan dari ceramah, dari belajar. Itu ngambil ilmu dari situ, ya. Jadi anak-anak kita pondok-pondok pesantren udah modern sekarang, ya, biar dikenal ilmu, bisa ibadah, ya. Kenapa perkataan ulama ini harus didengar? Karena perkataan ulama adalah dari Allah dan Rasulnya, bukan pribadinya. Kalau yang dari pribadinya kita nggak dengar nggak apa-apa, dari pribadi kok, ya, urusan pribadi. Tapi kalau yang datangnya dari Al-Quran, yang datangnya dari hadis, yang datangnya dari sunnah, yang datangnya dari para sahabat, ya, perkataan ulama ini kita ikutin. Ya, kalau kita nggak ikutin, nanti daging kita dimakanin sama ulama. Meninggal dunia, diisap darah kita, habis terus begitu siksanya sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hadza jazaa'uhu, itulah kata ulama, inilah balasan mereka, orang-orang yang tidak mau sholat, khususnya umumnya sholat berjamaah, dan tidak mau mengeluarkan zakat daripada hartanya, dan tidak mau mendengar perkataan-perkataan ulama yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Bahkan banyak di zaman ini perkataan-perkataan ulama dilecehkan, disepelekan, ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, enak masih ada nyangkut. Ini berbalik, masuk kanan, keluar kanan lagi, nggak dianggap jadinya. Kalau masuk kanan keluar kiri, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan, masih ada nyangkut dikit, masih ada nyangkut tuh. Tapi ini berbalik, ditolak berarti. Ya, banyak yang seperti itu di zaman kita jangan termasuk di dalamnya. Ya, tiga ini kita perhatikan di dalam tatkala kita menjalani kehidupan. Ujian-ujian banyak, persoalan-persoalan banyak, ya. Lagi, ya. Ada satu kisah
Hukia anna rajulan kana yamshi fil badiyati farafiquhu syaitanu yauman wa lam yusalli ar-rajulan al-fajr wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya falamma shara waqtal manam arada ar-rajulu an yanama fa harraba syaitanu minhu. Ada seorang laki-laki mengadakan perjalanan ditemenin sama setan, ditemenin sama iblis, nyaru nih iblis nyaru, ditemenin satu harian, ditemenin dari subuh sampai mau tidur, ya, nyaru nih iblis. Namun ini seorang laki-laki yang ditemenin sama iblis, dia meninggalkan sholat subuh kagak, johor kagak, sampai isya juga kagak sholat. Pada saat waktu mau tidur, iblis nggak mau nemenin lagi, ya, iblisnya nyaru nih, nyaru manusia. Udah waktunya mau tidur, udah nggak mau nemenin nih, lari kabur. Lalu ditanya sama seorang laki-laki tadi, "Ima tuharibu ini, kenapa kau lari dariku? Bukankah kita seharian bersama?" Ya, faqala syaitanu, maka si iblis itu mengatakan, "Inni asaitullah ta'ala fi muddati umri marratan wahidah fakuntu mal'unan." Seumur hidupku, kata iblis nih, seumur hidupku aku bermaksiat kepada Allah cuma satu kali. Jadi iblis maksiatnya satu kali. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis udah ibadah 1000 tahun terlebih dahulu. Ibadah kepada Allah 1000 tahun. Qabla an yakhluqa Adam, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis udah ibadah 1000 tahun. Salahnya, maksiatnya cuma satu kali, neraka selamanya. Kita ibadahnya berapa lama? Maksiat kita berapa banyak? Iblis ibadah 1000 tahun, maksiatnya sama Allah cuma satu kali, gara-gara disuruh sujud kepada Adam, Nabi Adam, iblis gak mau sujud. Padahal Allah yang perintah, sujudnya sujud hormat, bukan sujud penyembahan. Cuma itu doang tuh salahnya iblis. Ibadahnya 1000 tahun, neraka selamanya. Kita ibadah berapa lama? Lantas maksiat kita berapa banyak? Mau masuk surga? Nah, berat juga ya. Ini iblis mengatakan, "Ini asaitullah ta'ala di muddati umri marratan wahidah." Seumur hidupku aku bermaksiat kepada Allah hanya satu kali. Fakuntu mal'unan, maka aku terlaknat, neraka selamanya. Wa anta, tapi engkau asaita, engkau bermaksiat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari sudah 5 kali. Al-Sumarrah, kau bermaksiat kepada Allah sudah 5 kali dalam satu hari ini. Fa'akhafu minallah, aku takut sama Allah. Adiyallahu alaika, Allah marah samamu, Allah marah sama engkau. Lantas aku juga terkena lagi. Ini bayangin, iblis aja takut sama Allah, dekat-dekat orang yang bermaksiat. Iblis nggak mau tuh, takut Allah marah di saat maksiat,
Allah marah, Allah murka, ya, terkena lagi si iblis. Ini kita demen banget malah maksiat. Kenapa maksiat? Meninggalkan kewajiban. Yang diwajibkan sholat wajib, ditinggalkan maksiat. Jadi maksiat ada dua jalan. Yang pertama, yang dilarang oleh agama dikerjakan. Jalan kedua, yang diwajibkan oleh agama ditinggalkan. Itu sama-sama maksiat. Jangan mengatakan, oh saya mah gak pernah minum-minum, gak pernah mabok-mabok, gak pernah narkoba, apalagi zina, gak pernah, cuman gak sholat doang katanya, gak puasa, ini sebego ngomongnya. Gak pernah maksiat dia katanya, karena gak pernah narkoba, ya, apalagi zina katanya, tapi gak pernah saya ustaz maksiat, cuman gak sholat doang, gak puasa, ya sama bego, maksiat juga ente. Benar yang pertama, benar, nggak maksiat. Yang dilarang oleh agama ditinggalkan, nggak dikerjakan. Benar, dia nggak maksiat. Tapi yang diwajibkan oleh agama kok ditinggalkan, bukan dikerjakan. Jadi sama itu maksiat juga, ya. Jadi maksiat dua jalan. Jalan pertama, melakukan yang dilarang oleh agama, maksiat. Jalan kedua, yang diwajibkan oleh agama, perintahkan oleh agama, ditinggalkan. Itu pun maksiat. Ya, jangan sangka kita maksiat ini cuma yang dilarang doang, ya. Yang diperintah, yang diwajibkan, jangan ditinggalkan, ya. Amin.